Kembali lagi bersama saya Prawito di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengimplementasikan pemanggilan API di React Native dengan menggunakan Vanilla.js. Nah, saya akan menggunakan project yang sebelumnya sudah berjalan. Jadi kalau kalian mengikuti tutorial React Native Basic, saya membuat aplikasi bernama aplikasi pertama dan saya akan melanjutkan pada aplikasi tersebut. Nah, setelah kita melakukan proses pengujian aplikasi menggunakan Postman, saatnya kita mengimplementasikannya di dalam aplikasi React Native milik kita. Pertama, kita akan membuat halaman tersendiri untuk implementasi calling API ini. Oke, di sini di folder pages saya akan membuat halaman baru. Vanilla.js di sini maksudnya kita menggunakan pure JavaScript tanpa menambahkan library tambahan dari luar. Artinya, dengan menggunakan JavaScript saja, kita sudah bisa melakukan calling API. Oke, lanjut seperti yang lain, kita akan membuat di sini index.js. Oke, setelah kita simpan, kita akan panggil di app.js, menggantikan React Native SVG pada materi sebelumnya. Kalau kita simpan, di sini sudah muncul halaman basic kita dari generate pages kita ini. Kita tambahkan sedikit styling. Oke, nah sekarang kita akan melakukan proses pemanggilan API dengan menggunakan Vanilla.js. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya di materi-materi yang lain, untuk melakukan proses pemanggilan, karena kita menggunakan functional komponen, maka pemanggilan tersebut perlu kita lakukan di use effect. Nah, kita import dulu use effect dari React, kemudian kita buat functionnya. Jangan lupa di sini diberikan array kosong ya, untuk pertama dibuat. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pemanggilan API. Nah, kita akan buka dulu untuk dummy API-nya. Nah, kita akan menggunakan dua website ini sebagai tempat dummy API kita. Oke, kita akan coba dulu dengan JSON placeholder. Sebenarnya di JSON placeholder ini, kita sudah ditunjukkan cara untuk call API menggunakan Vanilla.js. Kita copy saja ini. Nah, kita akan gunakan fetch di sini. Fetch ini adalah function dari JavaScript murni ya. Jadi cukup menggunakan fetch, kita bisa call API. Oke, di sini kita sudah memasukkan URL untuk pemanggilan to do. Setelah itu, kemudian kita then, artinya kalau proses pemanggilan fetch ini berhasil, dia akan masuk ke sini. Disimpan dia di dalam respon. Nah, respon tersebut karena kita menggunakan fetch, dia perlu kita parsing dulu dari respon ini menjadi JSON. Nah, setelah itu, dikirimkanlah value JSON-nya ke then selanjutnya. Disimpan dalam bentuk JSON. Barulah kita console.log JSON. Nah, kita keluarkan JSON-nya. Kalau console log itu tidak bisa dilihat di aplikasi ini, kita perlu menggunakan React Native Debugger untuk melihat konsolnya. Baik, kita buka juga React Native Debugger-nya. Oke, ini React Native Debugger kita sudah dibuka, namun belum terkoneksi dengan aplikasi. Kita nyalakan dulu. Command M ya, kalau di Mac. Kemudian debug. Nah, setelah debug, dia sudah mulai terkoneksi dengan aplikasi kita. Selanjutnya, kita akan simpan codingan ini, kita save. Nah, setelah menyimpan, kita bisa melihat di React Native Debugger bahwa proses pemanggilannya berhasil. Jadi pemanggilan API kita sudah berhasil dengan menggunakan fetch. Oke, ini sampel pertama sudah berhasil. Nah, kita bisa mengganti ini dengan yang lainnya. Contoh, kita akan ganti dengan fake API dari regress-in. Nah, kita akan coba ini. Kemudian kita coba panggil yang single user-nya aja biar pendek ya. Yang ini kita akan copy link address. Nah, kita paste di sini ya. Oke, kita simpan. Nah, dia sudah refreshing. Kita lihat konsolnya. Nah, sekarang muncul nih. Responnya seperti ini. Ada AD, kemudian data. Nah, disinilah data yang akan kita gunakan untuk respon API pada aplikasi kita. Nah, kalian boleh memilih mau menggunakan JSON placeholder, boleh, atau menggunakan regress-in. Sama saja. Nah, setelah kita bisa mendapatkan respon dari API berhasil ini, kita perlu tahu nih, ini metode apa yang digunakan. Seperti sebelumnya dijelaskan bahwa pemanggilan API itu ada banyak sekali metodenya. Nah, kalau seperti ini, fetch yang dilakukan seperti ini adalah fetch dengan metode get.
Jadi kita melakukan proses pemanggilan get ke API ini. Lalu bagaimana sekarang contohnya untuk melakukan pemanggilan API menggunakan fetch dengan metode post, put, atau yang lainnya. Secara konsep sederhana, pemanggilan API itu bisa kita bagi menjadi dua ya. Kita yang pertama get, yang kedua post. Get ini biasanya kita tidak mengirimkan body di dalamnya. Jadi kita hanya memanggil data tanpa mengirimkan body. Sedangkan kalau post ini biasanya kita mengirimkan request kepada API kita. Artinya kita mengirimkan body kepada API kita. Nah, kita akan buat sampelnya. Nah, ini sampel untuk call API dengan metode get. Sekarang kita akan mencoba call API dengan metode post. Nah, untuk put, patch itu hampir sama dengan post, sehingga saya ambil sampel yang postnya saja. Oke, kita akan coba menggunakan regress in di sini. Kita ambil API yang ini ya, untuk create user. Nah, kita copy linknya dulu. Oke, nanti kita akan gunakan link ini ya. Nah, sekarang bagaimana cara fetch dengan metode post? Caranya adalah hampir sama dengan sebelumnya. Kita panggil fetch seperti ini. Kemudian kita masukkan URL-nya. Nah, setelah itu kita masukkan opsinya. Opsinya itu berarti ada di dalam koma di sini, di dalam objek. Nah, opsi di sini bisa ada banyak sekali. Pertama, kita bisa memasukkan metodenya. Nah, metodenya apa nih? Contoh metodenya adalah post. Sebenarnya yang atas tadi, di sini kita masukkan get juga boleh, seperti ini. Hanya saja secara default, kalau seperti ini tanpa option, defaultnya adalah get. Nah, kalau yang pakai option seperti ini, berarti kita harus definisikan nih metodenya mau apa. Nah, saya mau menggunakan metode post di sini. Kemudian, setelah metodenya post, biasanya kita tentukan juga headersnya. Headersnya apa nih? Nah, kita akan buat headersnya content type application JSON ya. Nah, ini default untuk API dengan format JSON ya. Kemudian, selain ini ada opsi apa lagi? Karena ini metodenya post, kita ada opsi juga untuk mengirimkan body. Nah, body-nya apa nih? Data apa yang akan kita kirim? Kalau dari websitenya regress in, di sini, untuk melakukan post ke API ini, kita perlu mengirimkan data ini. Baru nanti bisa mendapatkan respon seperti ini. Oke, kita kembali. Nah, berarti kita nanti harus mengirimkan data. Saya buat variabel dulu nih. Data for API. Datanya ini yang harus saya kirimkan. Nah, ini kalau di objek biasa tidak perlu pakai petik di sini. Nah, seperti ini. Kita akan mengirimkan name dan job. Gimana cara menyimpannya? Kita harus kirimkan di sini. Apakah langsung seperti ini, data for API? Nah, tidak bisa. Kita perlu membuat dia menjadi string terlebih dahulu. Caranya membuat menjadi string adalah kita buat json.stringify. Nah, artinya nanti data for API-nya kita masukkan ke sini. Nah, nanti data for API yang tadinya objek seperti ini akan dirubah menjadi JSON stringify atau menjadi berupa string. Nah, nanti kita akan ambil contoh kayak gini. Console.log ini data objek. Nah, biar kita lihat perbedaannya apa ya. Data objek itu seperti ini. Kemudian kita console juga. Kalau data bentuknya stringify, itu seperti apa bentuknya? Kita bisa lihat di sini nanti. Pakai json.stringify data for API. Nanti kita lihat di debugger seperti apa. Selanjutnya, setelah ini selesai, sama seperti yang atas tadi, yang get ini. Kita bisa copy, atau kita bisa ketik di sini, then response. Nah, kita kembalikan lagi, response.json. Nah, kemudian kita then lagi di sini, baru dapat JSON-nya, baru deh di sini bisa kita lihat hasilnya, console.log post respond. Apa isinya? Kita munculkan di sini. Oke. Sudah seperti ini kita simpan, sudah refreshing, kita lihat debugger. Nah, ini yang tadi pemanggilan yang pertama, kita konsol nih, data objek bentuknya kayak gini tampilannya. Nah, sedangkan data stringify dia bentuknya string. Nah, seperti ini dia jadi string. Jadi, ketika kita ngirimkan body di sini, kita perlu mengirimkan dalam bentuk JSON stringify. Oke, setelah itu kita lihat responnya. Nah, ini respon yang diperoleh dari get yang atasnya ya. Supaya kita nggak bingung, kita remove dulu ini. Kemudian yang get yang atasnya kita komen dulu. Kita fokus di postnya aja. Kita simpan. Oke, kita lihat di sini.
Nah, ini post response. Seperti apa responnya? Sama seperti yang ditunjukkan di websitenya. Nah, dia memunculkan respon seperti ini. Sama juga di debugger kita, dia muncul respon seperti ini. Created add, ID, job, dan lain-lain. Berarti proses pemanggilan API kita sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah belajar bagaimana cara memanggil API dengan metode get seperti ini. Kemudian kita juga bisa mempelajari, kemudian di sini juga kita mempelajari bagaimana proses pemanggilan API dengan metode post. Nah, seperti ini. Caranya sangat mudah, ini menggunakan Vanilla.js. Jadi, tanpa library pun kita bisa melakukan pemanggilan API menggunakan default function yang disediakan oleh JavaScript. Baik, demikianlah proses implementasi pemanggilan API di React Native dengan menggunakan Vanilla.js. Semoga bermanfaat.